Welcome to University of Muhammadiyah Banjarmasin, where every student is the hero of their own story. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious, I got lucky. Stole your heart and it was mine for the taking. It was mine for the taking. It was mine for a million days, in a million ways. Stole your heart and I got lucky. Stole your heart and it was mine in a million ways, for a million days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Zafira dengan NIM 22352011100005 dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Di sini saya ingin menceritakan tentang sejarah singkat organisasi Muhammadiyah di Indonesia. Bulan Zulhijjah atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, yaitu 18 November 1912 adalah sebuah peristiwa penting bagi sejarah Muhammadiyah. Ini menandai lahirnya gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang mempelopori pemurnian dan pembaruan Islam di negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai reformis yang taat dan intelektual, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dikenal juga Muhammad Darwis yang berasal dari kota santri Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 di Desa Kauman, Yogyakarta. Organisasi ini didirikan tepat setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan tiba dari Tanah Suci, Mekah. Di Mekah, pria bernama asli Muhammad Darwis ini mewarisi ilmu yang didapatnya dari belajar agama dan tinggal bersama ulama setempat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, niat mendirikan Muhammadiyah mulanya tidak lain untuk memerangi praktik mistik sekaligus mengentaskan kemiskinan masyarakat pribumi akibat penjajahan Belanda. Menurut Ridho Al-Hamdi dalam buku Paradigma Politik Muhammadiyah 2020 mengutip, ajaran yang dianut Kiai Haji Ahmad Dahlan di Muhammadiyah sepenuhnya menghembuskan renungan kritis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diselaraskan dengan konteks dan permasalahan zaman, memadukan antara nas, dalil dan waki konteks zaman, berhasil menghadirkan wajah peradaban Islam yang positif dan progresif. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi untuk membentuk Muhammadiyah yang tumbuh menjadi gerakan reformis, modernis. Gerakan ini kemudian mampu mencerahkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, khususnya di Yogyakarta. Langkah yang membawanya dalam keberhasilan ini kemudian membuat nama Muhammadiyah menggema di Yogyakarta hingga merambah di dalam dan luar Jawa. Apalagi seluruh program yang dihadirkan Muhammadiyah saat itu diarahkan untuk membebaskan dan memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sejak Muhammadiyah berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun sering mengajak murid-muridnya untuk mengasuh anak yatim piatu yang kurang mampu.
Semangat berpihakan kepada rakyat yang tidak memiliki keberdayaan menjadi semangat dan napas gerakan Muhammadiyah. Selain panti asuhan, Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit untuk fakir miskin. Selain itu, ada juga sejumlah kegiatan pendidikan bagi masyarakat miskin. Apalagi organisasi perempuan Muhammadiyah juga terbilang aktif, yang kemudian dikenal dengan nama Aisyah pada 1917. Organisasi otonom ini berfokus mengembangkan pendidikan anak-anak dan perempuan tanah air. Atas sumbangsihnya, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahkan mengaku takjub. Muhammadiyah, kata Bung Karno, telah berani muncul untuk memodernisasi cara mengembangkan Islam di seluruh Nusantara. Kesepahaman bersama antara Muhammadiyah dan Bung Karno dalam mengentaskan kemiskinan menjadi dasar untuk terus mendukung ormas-ormas Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tumbuh dewasa. Kata Muhammadiyah secara harfiah berarti orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghubungkan atau menisbahkan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Penamaan tersebut menurut Haji Jarwani Hadikusuma memiliki arti sebagai berikut. Dan tujuannya adalah untuk memahami dan mengamalkan Islam sebagai ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW agar dapat menjalani kehidupan dunia selama yang diinginkannya. Oleh karena itu, ajaran Islam yang murni dan benar dapat menginspirasi kemajuan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada saat awal berdirinya juga tidak terlepas dari perjuangan pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan berziarah ke Tanah Suci dan menetap untuk kedua kalinya pada tahun 1903, ia mulai menabur benih untuk pembaruan di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan muncul dengan ide reformasi setelah belajar dengan para imam Indonesia yang tinggal di Mekah, seperti Syekh Hatib di Minangkabau, Kiai Nawawi di Banten, Kiai Mas Abdullah di Surabaya, dan Kiai Fakih di Mas Kumambang. Selain itu juga membaca pemikiran para pembaharu Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaldin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasid Ridho. Dengan membaca karya intelektual dan pertukaran selama tinggal di Arab Saudi serta para pembaharu pemikiran Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan menabur benih-benih gagasan pembaruan. Jadi, sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak konservatif dan justru membawa ide dan gerakan reformis. Embrio lahirnya sejarah Muhammadiyah sebagai organisasi untuk mewujudkan ide-idenya adalah hasil interaksi dengan teman-temannya di organisasi Budi Utomo yang tertarik dengan tema-tema keagamaan, yaitu R. Budi Harjo dan Sasros Gondo. Ide ini juga merupakan usulan dari salah satu santri Kiai Haji Ahmad Dahlan di Quick School Jetis. Di sana Kiai mengajar agama di luar sekolah dan sering datang ke rumah Kiai, menyarankan agar kegiatan pendidikan yang diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak boleh diajarkan oleh Kiai sendiri, melainkan melalui organisasi agar adanya kesinambungan setelah kematian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut catatan sejarawan UGM Adabi Darban yang lahir di Kauman, nama Muhammadiyah awalnya diusulkan oleh kerabat sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Ia adalah seorang ketib anom Keraton Yogyakarta dan juga salah satu tokoh pembaharuan yang menjadi penghulu Keraton Yogyakarta.
Peristiwa tersebut menandakan bahwa pilihan mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritual yang tinggi, yaitu tradisi kiai dan dunia pesantren. Itulah sejarah berdirinya Muhammadiyah yang dicetus Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga bermanfaat.